Video ini merupakan media edukasi mengenai pengaruh konsumsi kopi terhadap kesehatan lambung. Disusun oleh Nurma Yulia dengan nomor induk mahasiswa 122200731. Dengan bimbingan Ibu Nunung Hasanah, Eskep, ENS, MC, Med, dan Ibu Husnul Khotimah, Eskep, ENS, MKep. Perkenalkan, saya Nurma Yulia. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara konsumsi kopi dan kesehatan lambung. Buat sebagian mahasiswa, kopi itu sudah jadi teman setia setiap begadang. Rasanya membantu kita tetap fokus, tetap terjaga. Tapi pernah nggak, setelah beberapa teguk, justru muncul rasa perih atau nggak nyaman di ulu hati? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di dalam lambung kita saat itu? Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana lambung bekerja. Di dalam lambung kita, terdapat lapisan pelindung yang berfungsi menjaga dinding lambung dari asam. Setiap hari, lambung memproduksi asam untuk membantu mencerna makanan. Namun ketika produksi asam meningkat, atau lapisan pelindung melemah, asam lambung mulai mengiritasi permukaan dinding lambung. Jika iritasi ini terjadi terus-menerus, jaringan lambung bisa mengalami peradangan. Dan kondisi peradangan pada dinding lambung inilah yang disebut sebagai gastritis. Lalu, apa saja gejala yang biasanya muncul pada gastritis? Gejala yang paling sering muncul adalah nyeri atau perih di ulu hati, terutama setelah makan atau minum kopi. Selain nyeri, penderita juga bisa merasakan mual yang membuat perut terasa tidak nyaman. Perut juga bisa terasa kembung, seperti ada tekanan atau gas yang menumpuk. Beberapa orang juga bisa mengalami muntah, meski ini biasanya ringan dan terjadi hanya sesekali. Selain itu, nafsu makan biasanya menurun karena perut terasa tidak nyaman atau kembung. Sekarang, kita bisa melihat semua gejala utama gastritis, nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, dan nafsu makan menurun. Kopi bukan hanya sekadar minuman penghilang kantuk. Kopi mengandung zat aktif bernama kafein, atau dalam istilah ilmiahnya, kafein. Secara kimia, kafein adalah senyawa stimulan yang bekerja langsung pada sistem tubuh kita, khususnya pada sistem pencernaan. Setelah diminum, kafein dengan cepat diserap dan mulai bekerja di dalam tubuh, termasuk memengaruhi sistem pencernaan. Ketika mencapai lambung, kafein mulai merangsang sel-sel pada dinding lambung. Dan disinilah proses penting itu terjadi. Kafein merangsang peningkatan sekresi asam lambung. Artinya, produksi asam menjadi lebih banyak dari biasanya. Selain meningkatkan asam, kafein juga mempercepat motilitas lambung. Artinya, gerakan kontraksi lambung menjadi lebih aktif. Kafein juga dapat menyebabkan relaksasi sphinkter esofagus bawah. Otot ini seharusnya menutup agar asam lambung tidak naik kembali. Jadi, kafein dalam kopi bekerja dengan meningkatkan aktivitas lambung, mempercepat gerakannya, dan membuat katupnya lebih rileks. Inilah alasan mengapa konsumsi kopi bisa memperparah keluhan pada sebagian orang. Lalu, siapa saja yang lebih berisiko mengalami keluhan ini? Pertama, mereka yang sudah memiliki riwayat gangguan lambung sebelumnya. Pada kondisi ini, lambung cenderung lebih sensitif terhadap rangsangan. Kedua, konsumsi kopi dalam jumlah berlebihan juga dapat meningkatkan risiko keluhan lambung, terutama jika diminum berulang kali dalam sehari. Pola makan yang tidak teratur juga membuat lambung lebih rentan, terutama ketika kopi diminum saat perut kosong. Selain itu, stres yang tinggi juga dapat memengaruhi keseimbangan sistem pencernaan dan memperburuk keluhan pada lambung. Jadi, risiko keluhan lambung akan meningkat ketika beberapa faktor ini terjadi bersamaan, terutama jika konsumsi kopi tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Selain kopi, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat meningkatkan risiko gangguan lambung. Pola makan yang tidak teratur dapat mengganggu ritme fisiologis lambung. Stres berkepanjangan juga dapat memengaruhi keseimbangan sistem pencernaan.
Konsumsi makanan yang terlalu pedas juga dapat memperburuk iritasi pada lambung sensitif. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko peradangan lambung. Karena itu, penting untuk memahami bahwa gangguan lambung bersifat multifaktorial. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa menjadi lebih serius. Peradangan yang berlangsung terus-menerus dapat merusak lapisan pelindung lambung. Dalam kondisi tertentu, dapat terbentuk tukak atau luka pada dinding lambung. Luka ini dapat semakin dalam apabila iritasi terus terjadi. Pada tahap lanjut, dapat terjadi perdarahan ringan di area tersebut. Inilah mengapa keluhan lambung tidak sebaiknya diabaikan. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi kopi agar tetap aman bagi lambung? Secara umum, konsumsi 1 hingga 2 cangkir per hari masih tergolong aman bagi sebagian besar orang. Sebaiknya kopi dikonsumsi setelah makan, bukan dalam kondisi perut kosong. Minum kopi saat perut kosong dapat meningkatkan risiko iritasi lambung. Kita juga bisa memilih kopi dengan tingkat keasaman yang lebih rendah untuk membantu mengurangi risiko iritasi lambung. Dengan pengelolaan yang tepat, aku tetap bisa menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan lambung. Untuk menjaga kesehatan lambung secara menyeluruh, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa aku lakukan. Pertama, menjaga pola makan yang teratur dan tidak melewatkan waktu makan. Mengurangi konsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Mengelola stres dengan baik melalui istirahat cukup dan aktivitas relaksasi. Menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid secara bijak dan sesuai anjuran. Membatasi konsumsi kafein sesuai toleransi tubuh. Penting untuk memahami bahwa gangguan lambung bersifat multifaktorial. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa menjadi lebih serius. Peradangan yang berlangsung terus-menerus dapat merusak lapisan pelindung lambung. Dalam kondisi tertentu, dapat terbentuk tukak atau luka pada dinding lambung. Luka ini dapat semakin dalam apabila iritasi terus terjadi. Pada tahap lanjut, dapat terjadi perdarahan ringan di area tersebut. Inilah mengapa keluhan lambung tidak sebaiknya diabaikan. Diharapkan setelah memahami proses ini, kita dapat lebih bijak dalam mengelola pola konsumsi sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat.